Om Swastiastu. Berjumpa kembali bersama saya Wirahari, masih di channel Demoboye. Hari ini kita akan lanjut pembahasan tentang serada kedua dari keyakinan agama Hindu, yakni percaya dengan adanya Atman atau Sang Jiwa. Setelah beberapa hari yang lalu kita membahas hampir sekitar 4 video pembahasan tentang Brahman atau Tuhan yang cukup lumayan padat dan menyita keterfokusan kita. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan di serada kedua, yakni pemahaman tentang Atman atau Sang Jiwa ya. Nah, sebagaimana kita ketahui yang sudah juga biasa kita dapatkan dari semenjak duduk di bangku sekolah dasar, penjelasan tentang siapakah Atman tersebut. Menurut ajaran Hindu, Atman atau jiwa berasal dari percikan kecil atau merupakan percikan kecil dari ide Sang Yang Widiwasa atau Brahman itu sendiri yang berada di dalam setiap makhluk hidup. Keberadaannya dalam makhluk hidup ini disebut sebagai jiwatman, jiwa Atman. Nah, jiwa Atman artinya Atman yang sedang menjiwai atau memberi hidup badan yang ditempatinya. Sedangkan Brahman juga sering disebut sebagai Parama Atman, Parama Atman. Parama itu tertinggi, Atman ya Atman. Artinya dia yang menguasai. Atman merupakan sumber dari keberadaan Atman itu sendiri. Parama artinya yang tertinggi. Nah, karena pada hakikatnya sama sehingga disebutkan dalam Upanishad dengan istilah Brahman Atman Aikyam, yang artinya Brahman dan Atman itu sesungguhnya adalah tunggal adanya. Maka Atman juga memiliki sifat dan ciri-ciri yang serupa dengan Brahman, sebagaimana yang sudah sempat kita bahas di video-video sebelumnya yang menyoal tentang Brahman, di mana sifat-sifat Brahman tersebut ya sama, hampir sama dengan apa yang menjadi sifat-sifat Atman sebagaimana disebutkan dalam Bhagavad Gita, khususnya di bab 2. Tuhan atau Brahman adalah asas kosmis atau asas dari alam semesta yang bersifat universal ini ya. Sedangkan Atman adalah asas dari hidup manusia. Nah, Tuhan atau Brahman ini kan merupakan dia yang menguasai, mengisi ruang kekosongan yang ada di Buana Agung atau alam kosmos yang lebih besar. Sedangkan Atman yang memasuki tubuh makhluk hidup atau jiwatman, jadi menjadi jiwatman itu memiliki skop yang lebih kecil, walaupun memiliki kualitas yang sama. Dengan demikian Atman bisa kita kategorikan menjadi dua pengertian ya, yakni Atman dalam arti Parama Atman yang menjadi sumber dari Atman tersebut, yakni Brahman atau ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan. Atman dalam bentuk dan kedudukan serta sifatnya yang transendental. Kemudian Atman dalam arti jiwatman adalah jiwa atau zat hidup yang ada pada setiap makhluk hidup sehingga makhluk-makhluk ini memiliki jiwa untuk bisa dikatakan sebagai hidup. Oleh karena itu Atman merupakan bagian dari Brahman atau Tuhan, maka Atman pada hakikatnya memiliki sifat yang sama dengan sumbernya, yakni Brahman itu sendiri, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Atman bersifat sempurna dan kekal abadi, tidak mengalami kelahiran dan kematian, bebas dari suka dan duka. Menurut Weda, kalau kita mau merujuk kepada Weda, bagian Pancama Weda yaitu Bhagavad Gita, di sana bisa kita temukan dari mulai sloka 16 kalau tidak salah ya, ketika Arjuna itu mengalami keraguan-raguan saat ingin bertempur melawan sanak keluarganya, harus melawan kakeknya, harus melawan gurunya, misannya, dan juga kerabat keluarganya ada di pihak lawan. Arjuna mengalami kebimbangan, dan pada saat itulah Sri Krishna kemudian memberikan pengetahuan rohani kepada Arjuna tentang Dehi dan Deha. Tentang Dehi, ia yang berada dalam badan. Deha kan badan, Deha badan, sedangkan Dehi adalah ia yang berada dalam badan tersebut, yakni Atman atau Sang Roh. Bagaimana Sang Roh itu sebenarnya tidak dapat dimusnahkan, tidak terlukai oleh senjata, tidak mati, tidak dilahirkan, dan lain sebagainya. Kita coba cek di Bhagavad Gita, khususnya dari sloka 16 ya. Di sana dikatakan bahwa orang yang melihat kebenaran sudah menarik kesimpulan bahwa apa yang tidak ada, badan jasmani ini tidak akan bertahan lama, dan yang kekal, yakni Sang Roh, tidak berubah. Inilah kesimpulan mereka setelah mempelajari sifat dari kedua-duanya. Ya, di sini dijelaskan di awalnya oleh Sri Krishna bahwasanya badan materi, badan jasmani ini yang tersusun dari panca mahabhuta itu ya pasti mati.
Sesuatu yang lahir pasti mengalami kematian, tetapi sang roh adalah ia yang kekal, tidak mungkin terbinasakan. Di sloka selanjutnya, makhluk hidup yang tidak dapat dimusnahkan atau diukur dan bersifat kekal memiliki badan jasmani yang pasti akan berakhir. Karena itu bertempurlah, wahai putra keluarga Bharata. Orang yang menganggap bahwa makhluk hidup membunuh ataupun makhluk hidup dibunuh tidak memiliki pengetahuan, sebab sesungguhnya sang diri atau sang roh itu tidak membunuh, tidak pula dapat dibunuh. Tidak ada kelahiran maupun kematian bagi sang roh pada saat manapun. Dia tidak diciptakan pada masa lampau, ia tidak diciptakan pada masa sekarang, dan dia tidak diciptakan pada masa yang akan datang. Dia tidak dilahirkan, berada untuk selamanya, dan bersifat abadi. Dia tidak terbunuh apabila badan terbunuh. Selanjutnya, di Bhagavad Gita bab 2 sloka 23, 24, 25 ini khusus menyoal tentang sifat-sifat yang lebih spesifik, lebih mengkhusus lagi daripada Atman itu sendiri, di mana dinyatakan sebagai berikutnya. Nam nainam cindanti satrani, nainam dahati pawakaha, na cain am kledayan tiapu, na sobyati marutaha. Artinya, senjata tidak dapat melukainya, dan api tidak dapat membakarnya. Angin tidak dapat mengeringkan sang roh, dan air juga tidak dapat membasahinya. Aklidyu yam adahyu yam, aklidyu sosya ewaca, nitya sarwagata stanur, acalu yam sanatana. Bhagavad Gita bab 2 sloka 24. Artinya dia tidak dapat dilukai, tidak dapat dibakar, juga tidak dapat dikeringkan dan dibasahi. Dia bersifat abadi, tidak berubah, tidak bergerak, dan tetap selama-lamanya. Awyaktu yam acintyo yam, awi karyo yam ucyate, tasmad ewam widitwainam, nanu socitum arhasi. Ini di Bhagavad Gita bab 2 sloka 25. Di mana artinya adalah sang roh dikatakan tidak termanifestasikan, tidak dapat dipikirkan, tidak berubah-ubah. Dia mengatasi segala elemen materi, kekal abadi, dan tidak terpikirkan. Jadi secara garis besarnya sifat-sifat Atman itu bisa kita uraikan sebagai berikut ya. Oleh karena Atman atau jiwatman tidak dapat menjadi subjek ataupun objek daripada perubahan-perubahan yang dialami oleh pikiran, hidup, dan badan jasmani. Karena semua bentuk-bentuk yang dialami ini bisa berubah, datang dan pergi. Tetapi Atman itu tetap langgeng untuk selamanya. Secara garis besar, sifat-sifat Atman itu bisa kita rumuskan, kita kelompokkan menjadi beberapa hal. Misalkan seperti ini. Achodya artinya tidak terlukai oleh senjata. Avyakta tidak dilahirkan dan tak termusnahkan, dan nitya abadi. Ini saya golongkan menjadi satu rangkaian karena tidak terlukai oleh senjata juga bisa berarti abadi. Karena Atman tidak pernah mengalami kematian ataupun kemusnahan. Maka apa yang tidak mengalami kematian tentu juga tidak pernah mengalami kelahiran, karena hanya yang pernah lahir sajalah yang akan mati. Sehingga dalam hal ini Atman disebut sebagai sesuatu yang abadi, zat hidup yang bersifat abadi. Kemudian di sifat selanjutnya ada acala atau tak bergerak, stanu tidak berpindah-pindah, dan juga sarwagata berada di mana-mana. Adalah sifat Atman yang menunjukkan keberadaannya yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Manusia hanya bisa mengelompokkan materi yang bisa bergerak dan bernapas sebagai makhluk hidup, dan sebaliknya mereka yang tidak bernapas itu kita klasifikasikan sebagai makhluk atau benda mati. Padahal zat hidup atau roh itu ada di mana-mana mengisi setiap ruang kosong yang ada di semesta ini ya. Tapi karena pergerakannya yang sangat lambat dan kepadatannya yang begitu merenggang, maka indera manusia tidak bisa menangkap keadaan hidup yang ada dalam hal yang kita kelompokkan sebagai benda mati. Ya, karena mata ini kan terbatas. Penglihatan kita terbatas untuk bisa melihat hal-hal yang seperti mikroba saja kita membutuhkan alat untuk membutuhkan karena saking kecilnya. Atman lagi lebih kecil lagi. Dikatakan bahwa jika ujung rambut, sehelai ujung rambut itu dibagi lagi menjadi 16 bagian atau 32 bagian, maka kecilnya seperti itu. Bayangkan, kita melihat rambut yang sehelai rambut itu kemudian dibagi lagi menjadi 32 bagian dan kecilnya seperti itu. Nah, saking kecilnya ini bahkan alat secanggih apapun itu tidak bisa mendeteksi keberadaan daripada Atman ini.
Tetapi ajaibnya itu walaupun dia sangat kecil sekali, tetapi bisa menjadi daya hidup dan bisa menggerakkan sesuatu yang sangat besar. Gajah misalkan, dalam diri gajah sebagai makhluk hidup tentu juga ada atmannya ya. Ada atman yang bersemayam di sana sebagai zat hidup dan juga penggerak dari makhluk yang bernama gajah yang besar ini. Dalam pohon beringin juga. Jadi bisa dibayangkan itu bagaimana ia yang disebut sebagai maha kecil, lebih kecil daripada atom, tetapi bisa menghidupi ia yang besar. Artinya ia juga sebenarnya besar, karena ia dikatakan ada di mana-mana. Kalau semesta ini besarnya sekian, berarti dalam setiap ruang kosong yang ada dalam semesta ini, ia juga ada, berarti ia adalah sesuatu yang maha besar. Jadi ini sedikit, kalau dibilang membingungkan, ya Atman adalah sesuatu yang membingungkan karena tidak mudah untuk bisa mengenalinya. Sama halnya dengan pernyataan, kalau dalam makhluk hidup itu sebenarnya Atman itu berada di mana? Di dalam hati, di otak, atau bagian organ tubuh mana? Dalam susastra dikatakan bahwa salah satu tempat yang disukai oleh Atman sebagai bertempat tinggal itu disebut sebagai hati atau Rudaya Wihari. Sehingga Atman juga dikatakan sebagai, atau Tuhan atau Atman itu disebut sebagai ia yang menghuni, berada dalam hati para penyembahnya. Tetapi tentu hati yang dimaksudkan di sini bukan hati dalam artian organ tubuh manusia yang ya hati seperti tersebut, tetapi lebih maknanya sebagai makna kias, suara nurani, ada akal budi. Akal itu di mana? Di otak. Nah, juga pikiran itu di mana? Apakah di otak? Kan tidak. Jadi ada bahasa kias yang bersifat, bukan berbentuk noun atau kata benda ya. Oke, sifat selanjutnya yakni dikatakan sebagai acala, tak bergerak, stanu tak berpindah-pindah, dan juga sarwagatah, berada di mana-mana. Kemudian ada dikatakan salah satu sifatnya lagi yakni sanatana, selalu sama. Artinya dari zaman pertama kali ketika dirinya diketahui ada hingga saat ini, keberadaannya selalu sama baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Itu sifat jiwanya ya, sifat sang roh, bukan badan yang ditempatinya. Kalau badan yang ditempatinya ya, tentu berubah-ubah, tetapi sang roh sendiri tidak mengalami perubahan seperti itu. Ia bersifat sanatana, selalu sama. Kemudian awikara, tidak berubah dan sempurna, bukan merupakan laki-laki dan juga bukan perempuan. Atman sebagai percikan dari kemahakuasaan Tuhan yang memiliki sifat yang sama dengannya, pastinya juga memiliki sifat yang disebutkan sebagai bagian daripada Brahman atau Atman itu sendiri, yakni tidak memiliki gender atau jenis kelamin tertentu. Atman yang berada dalam tubuh makhluk berjenis kelamin jantan atau laki-laki bisa jadi pada penjelmaannya yang akan datang itu justru akan menempati tubuh makhluk yang berjenis kelamin betina atau wanita. Jadi Atman itu tidak terikat. Sekarang mungkin dalam badan laki-laki, dalam penjelmaan selanjutnya mungkin dalam badan yang wanita atau makhluk lain disebut betina dan lain sebagainya. Atman itu sendiri tidak memiliki jenis kelamin, karena yang berhubungan dengan identitas khusus itu hanyalah badan yang dipakai oleh sang Atman. Kemudian ada adahya, tak terbakarkan oleh api, akledia, tak terkeringkan oleh angin, acesyah, tak terbasahkan oleh air, acintya, dan tak terpikirkan. Ini kualifikasi kategori yang saya jadikan satu karena ini hampir serupa, dalam artian begini. Sifat Atman yang kontradiktif ini seperti tidak terbakar oleh api atau tidak terkeringkan oleh angin menandakan bahwa Atman itu ada dalam keadaan basah. Secara logisnya kan begitu. Tidak terkeringkan oleh angin atau tidak terbakar oleh api, berarti dalam keadaan basah dong ya. Tetapi di satu sifat lainnya Atman dikatakan tidak terbasahkan oleh air, artinya dalam posisi kering. Nah, ini sangat membingungkan. Tidak basah tetapi juga tidak kering, bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Lantas bagaimana? Kan demikian. Sulit untuk dipikirkan, sehingga Atman juga dikenal sebagai acintya atau ia yang tidak bisa terpahami dan tidak bisa dipikirkan. Nah, dari ini mungkin nanti akan ada pertanyaan. Lantas kenapa dalam kitab suci yang membahas tentang surga dan neraka dikatakan bahwa roh manusia itu bisa merasakan panasnya api neraka atau terluka karena mendapat aneka macam hukuman di neraka? Ya, oke.
Nanti untuk hal ini kita akan bahas di video lain ketika menyoal masalah karma pala dan juga reinkarnasi ya. Karena ini runtutannya saling kait-mengkait dan memerlukan ulasan yang cukup panjang lebar. Tetapi saya bisa berikan gambarannya sedikit seperti ini. Perpaduan Atman dengan badan jasmani menyebabkan makhluk hidup itu dikatakan sebagai hidup. Pertemuan Atman dengan badan jasmani ini menyebabkan dia terpengaruh oleh sifat-sifat maya yang menimbulkan avidya atau kegelapan. Jadi setiap manusia lahir dalam keadaan avidya yang menyebabkan ketidaksempurnaannya. Atman itu sempurna, tetapi manusia itu sendiri tidak sempurna. Badan manusia yang tersusun dari unsur materi tak hidup, yakni panca mahabhuta itu tidak luput dari hukum tumibal lahir, hidup, dan mati. Walaupun manusia itu mengalami kematian, tetapi Atman itu tidak akan bisa mati. Hanya badan yang mati dan hancur, sedangkan Atman tetap kekal abadi. Hal senada yang pernah disabdakan Sri Krishna dalam Bhagavad Gita. Wasam sijirnani yatawihaya nawani gerhani naruparani tata sarirani wihaya jirnani anyani samyati nawati dehi. Bhagavad Gita bab 2 sloka 22. Ibarat orang yang menanggalkan pakaian lama dan menggantikannya dengan pakaian yang baru. Demikian pula jiwa akan meninggalkan badan tua dan memasuki badan jasmaninya yang baru pada saat terjadi kematian itu kan. Badannya mati, jiwanya akan berpindah ke badan yang lain. Jiwatman yang terbelenggu atau berpindah dari satu badan ke badan yang lainnya, setiap kelahirannya membawa badan, hidup, dan pikiran yang terbentuk daripada prakriti menurut evolusinya di masa yang lalu dan kebutuhannya di masa yang akan datang. Apabila badan jasmani yang menjadi tua dan hancur, maka alam pikiran sebagai pembalut jiwa merupakan kendaraan baginya untuk berpindah-pindah dari satu badan ke badan yang lain yang disebut sebagai reinkarnasi atau penarbau sesuai dengan karma palanya atau hasil dari perbuatannya di dunia. Karena itulah Atman akan selalu dapat karena itulah Atman tidak selalu langsung dapat berpulang kembali kepada sumbernya pada saat kematian badan, tetapi bisa jadi ia harus tumibal lahir balik kembali, reinkarnasi, hingga ia benar-benar menyadari siapa dirinya dan kemana seharusnya ia pergi. Nah, sehubungan dengan hal ini yang berhubungan dengan sifat Atman dan juga bagaimana perjalanannya, ada satu film bagus yang dibintangi oleh Amir Khan, itu berjudul PK. Mungkin para sahabat juga sudah pernah menontonnya. Film ini seru banget. Berisi tentang romantisme, ada hal-hal yang dibalut dengan kocak. Tampak konyol tetapi very smart. Benar-benar cerdik seorang PK ini, bagaimana ia membabarkan tentang sang jiwa, bagaimana ia juga melihat banyak hal dari berbagai sudut pandang agama dan keyakinan. Itu kalau kita coba untuk menelusurinya, membawanya kepada makna-makna spiritual di dalamnya. Kita akan menuju ke sana. Kita akan coba untuk membahas atau melihat sudut lain dari film PK ini, di mana banyak hal-hal tentang jiwa. Jika kita coba tarik benang merahnya, hubungkan ketika kita dulu seorang guru kehidupan, Lightbearer, Dr. Wayan Mustika pernah membahasnya, dan hari ini saya coba untuk menyampaikannya kembali. Seingat saya, semampu saya untuk membawakannya kembali. Mudah-mudahan tidak terlalu clash, tidak terlalu jauh dari apa yang pernah terpaparkan demikian, sehingga makna dan pesan khusus yang diselipkan dalam film Amazing yang berjudul PK ini bisa kita pakai sebagai bahan perenungan untuk bertumbuhnya kesadaran jiwa. Namun demikian, sebelum kita menuju pada pembahasan intisari dari penggalian pesan dan makna film PK tersebut, saya akan coba berikan ulasan singkatnya dulu, sinopsis ceritanya bagi para sahabat yang belum pernah menonton PK. Nanti bisa juga nanti di searching film PK subtitle Indonesia itu kalau mau durasi panjangnya, karena di sana ada lagu-lagu romantisme juga yang ya lagunya bagus-bagus.
peran yang dimainkan juga baik sekali, sehingga ya saya suguhkan hari ini kepada para sahabat untuk kita bisa menggunakannya sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang serada kedua dari umat Hindu ini. Baik, tidak berlama-lama, mari kita lihat dulu keseruan dari film Piki ini dalam sinopsis atau rangkaian cerita singkatnya yang saya akan bawakan. Salam. Nah, kira-kira begini nih sinopsis dari cerita film Piki. Pada awalnya dikisahkan bahwa ada pesawat UFO atau Identifying Flying Object yang menurunkan sesosok makhluk serupa manusia di suatu tempat di bumi ini. Makhluk yang memiliki penggambaran seperti manusia itu tidak mengenakan atribut apapun, tanpa nama, tanpa pakaian, dan tanpa ada orang yang mengenalinya kecuali dirinya sendiri. Ia mengenakan sebuah kalung dengan liontin cahaya yang sangat indah sebagai sarana untuk berkomunikasi kembali dengan kaumnya di planet lain. Makhluk luar angkasa yang mirip manusia inilah nanti akan kita kenal sebagai Piki. Saya menerjemahkannya sebagai pengetahuan kerohanian, walaupun juga ada yang mengartikannya sebagai pemuda kolot, karena tampangnya memang seperti On, tapi ya terserah pada penonton saja mau mengartikan huruf Piki itu sebagai apa. Nanti silakan ditulis kolom komentar ya. Setelah mendarat dan terdampar di suatu gunung pasir, ia kemudian melihat ada sesuatu yang bergerak dari kejauhan dan memunculkan rasa ingin tahunya. Ada makhluk serupa dirinya yang memakai sorban kepala kuning dan memakai tongkat sedang berjalan di kejauhan. Dan PK mendekatinya. Tetapi sayang bahwa dalam ketidaktahuannya tentang kehidupan bumi yang baru saja dijalaninya, ia justru mendapat sial karena remote control kalungnya dirampas oleh makhluk tersebut. Menyadari hal ini, ia lalu berusaha merebut kembali miliknya, tetapi gagal karena pandangannya dibutakan oleh lemparan pasir saat berusaha mengambil kembali kalung remote kontrolnya. Walhasil, hanya bisa mendapatkan sebuah tape recorder sebagai gantinya. Sementara itu, di hari yang sama di tempat yang berbeda, terlihat seorang gadis cantik yang sedang terlihat buru-buru naik sepeda untuk pergi membeli kercis guna bisa menonton film kesayangannya. Tetapi sayang bahwa kercisnya sudah habis terjual. Seseorang yang telah membeli tiket tetapi ingin menjualnya kembali demi keuntungan lebih, menawari tiket kepada Jagu dan juga Sarfaraz, cewek dan cowok itu ya. Tetapi mereka sangat terkejut karena tiket seharga $40 itu dijualnya dengan harga $100. Dan akhirnya mereka menyerah karena tak cukup punya uang. Namun begitu, akhirnya ada ide muncul untuk mereka patungan dan membeli tiket dan membagi waktu nontonnya. Walau akhirnya kembali gagal karena sang calo kembali menaikkan harga tiketnya Nah, di tengah kegalauan itu, Jagu akhirnya mendapatkan ide untuk meminjam uang tambahan kepada seorang laki-laki tua yang bersikap seperti seorang bijak, tapi ternyata juga hanya melakukan sesuatu demi kepentingan dirinya sendiri. Ternyata bapak tua itu juga membohongi Jagu dan mengambil tiket nontonnya untuk dirinya sendiri. Hal yang membuat Jagu dan Sarfaraz kecewa dan marah. Setelah melampiaskan kekesalannya pada lelaki tua itu, Sarfaraz mengajak Jagu lari agar tidak dicekal petugas. Mereka naik sepeda bersama dengan cara saling memunggungi agar Jagu bisa melihat jika ada yang mengejar. Setelah dirasa aman dari kejaran, mereka berhenti di suatu kanal, lalu duduk melepas lelah sambil ngobrol dan berkenalan. Perbincangan hangat yang akhirnya menjadi dingin manakala Sarfaraz memberitahukan bahwa dirinya berasal dari Pakistan, karena Jagu tahu Pakistan lebih banyak orang berkeyakinan Muslim yang berbeda dari keyakinan keluarganya, dan itu dipikirnya pasti akan mendapat pertentangan dari orang tuanya. Singkat cerita, ketika keduanya merasa saling dekat dan membutuhkan untuk tetap bisa bersama, mereka bertemu lagi dengan lelaki tua yang saat di depan bioskop telah menipunya. Mereka mengejar dan mendapatkannya, tetapi orang tua yang ketakutan itu justru diberi ucapan terima kasih, karena tanpa kejadian itu, mungkin Jagu dan Sarfaraz tidak akan bisa sedekat seperti saat itu. Di rumahnya, adik Jagu mengabarkan kepada kedua orang tuanya cerita tentang kakaknya yang sedang jatuh cinta. Dan sontak hal itu membuat kepo seisi rumah, sehingga lewat video call orang tuanya menanyakan kebenaran berita tersebut. Dan ketika mendengarkan pengakuan Jagu bahwa pacarnya yang bernama Sarfaraz adalah seorang Muslim dari Pakistan,
orang tuanya begitu menentang dan buru-buru mendatangi Tapaswi, seorang guru spiritual yang dijadikan penasihat keluarga. Oleh Tapaswiji, Jagu dianjurkan untuk memutuskan hubungannya dengan Saparas yang dikatakannya hanya seorang penipu yang akan memanfaatkan Jagu. Hal yang sangat membuat Jagu sedih karena orang tuanya lebih mempercayai guru palsu itu. Demi untuk membuktikan bahwa omongan Tapaswiji salah, Jagu akhirnya nekat mengajak Sarfaras menikah secepatnya di gereja. Pada waktu itu, ada pasangan lain yang juga hendak melangsungkan pernikahan. Tetapi karena pasangannya belum hadir seperti Sarfaras yang masih on the way, wanita itu menitipkan kucingnya kepada Jagu. Tak lama kemudian, datang seorang anak kecil yang membawa surat yang diberikan kepada Jagu, yang isinya bahwa Saparas tidak mungkin menghadiri acara pernikahan karena menyadari perbedaan agama dan negaranya yang bisa berakibat tidak baik. Hal itu membuat hati Jagu benar-benar hancur dan berpikir bahwa ramalan Tapaswi, guru keluarganya itu adalah benar, sehingga ia keluar dan membuang rangkaian bunga perkawinannya, lalu pulang ke New Delhi, India. Di India, Jagu kembali bekerja sebagai jurnalis TV untuk mengumpulkan hal-hal yang bisa menjadi berita besar dan viral. Di saat itulah Jagu melihat si Pika dengan tampilan anehnya saat menyebar poster yang memberitahukan bahwa Tuhan atau dewa-dewa itu telah hilang dan ia ingin menemukan. Sosok si Pika ini memancing ketertarikan dalam jiwa jurnalis Jagu karena melihat itu bisa menjadi berita besar bagi karir dan tempatnya bekerja. Tetapi sayang sekali bahwa bosnya tidak menyetujui berdasarkan pengalaman yang telah didapatinya ketika satu waktu pernah melakukan peliputan tentang tokoh agama, dan itu membuatnya sial. Ia tiba pada kesimpulan bahwa ia tidak akan menyiarkan masalah agama lagi, yang membuat Jagu semakin kecewa karena program acara yang dipegangnya sekarang dirasa kurang bermutu dan terlalu mengada-ada. Akhirnya di satu waktu, Jagu bertemu kembali sosok Pika yang sedang mengutil uang di kotak amal, sebuah kuil. Tetapi aksinya dilihat oleh penjaga kuil yang lantas meneriakinya sebagai pencuri. Sontak, semua umat menoleh kepadanya dan hendak menghajar si Pika. Tetapi Pika tidak kalah strategi. Ia tahu bahwa orang-orang sangat menaruh hormat pada gambar dewa-dewa pujaan. Maka Pika pun menempelkan stiker gambar dewa-dewa itu di pipi kanan dan pipi kirinya untuk melindungi diri. Dan memang demikianlah yang terjadi. Umat menjadi canggung untuk menampar Pika karena di pipinya ada foto atau gambar dari dewa-dewa yang mereka puja. Takut jika mereka nanti dibilang kurang ajar karena berani menampar dewa-dewa pujaan. Demi menyelamatkan Pika yang sedang diincarnya sebagai sumber pemberitaan, lalu Jagu berpura-pura menjatuhkan dompetnya di kotak amal dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pika sebenarnya hanya untuk membantunya mendapatkan kembali dompetnya yang ikut terjatuh di kotak amal. Jadi bukan untuk mencuri. Setelah aksi pembelaan itu, Jagu mendapati ide nyeleneh dari si Pika yang kembali menunjukkan padanya cara mendapatkan makan gratis dengan cara melakukan tindakan melanggar hukum agar ia bisa dipenjara sehingga bisa tinggal dan makan secara cuma-cuma. Ide itu dilaksanakan dan berhasil, serta membuat si Pika akhirnya dipenjara. Dan disinilah kisah perjalanan si Pika dimulai, ketika Jagu mengunjunginya di penjara dan mengorek keterangan tentang dirinya yang sesungguhnya. Tetapi di awal, Jagu menjadi sedikit takut saat mendengar pengakuan bahwa Pika sebenarnya bukan berasal dari bumi, sebab tempat tinggalnya ada di luar alam manusia. Tetapi karena keinginannya untuk keluar pada saat itu tidak diizinkan oleh petugas, akhirnya ia kembali memberanikan diri dan mengorek keterangan lebih lanjut tentang teman barunya itu. Di sana, Pika bertutur bahwa di tempat tinggalnya tidak ada bahasa seperti manusia. Mereka berkomunikasi lewat pikiran atau telepati saja. Di sana Pika juga menjawab tentang pakaian yang dikenakannya, bahwa itu didapat dari mobil yang bergoyang, karena di tempatnya tidak ada yang memakai hal demikian. Ia menyadari bahwa tubuh manusia itu sama dengan dirinya jika sedang tidak memakai pakaian. Maka karena dilihatnya banyak manusia yang menutup tubuh mereka dengan pakaian, Pika kemudian mengambil pakaian dari mobil-mobil yang bergoyang untuk bisa terlihat sama seperti manusia lainnya. Tetapi pada awalnya, Pika menjadi bahan tertawaan karena ia menggunakan pakaian pria dan wanita secara bersamaan. Ia tidak menyadari kalau pakaian pria dan wanita itu berbeda. Banyak hal yang harus ia mengerti di bumi ini, seperti gambar yang sama dalam pecahan uang dan kertas lain yang nilainya tidak bisa disamakan.
Hal ini justru memunculkan ide agar ia belajar untuk berbicara seperti manusia, agar bisa memahami perkataan orang. Sayangnya, di satu momen, PK sempat melakukan hal konyol yang membuatnya dikejar-kejar, hingga akhirnya tertabrak kereta di pertigaan jalan. Karena teringat hukum karma pala dan tergerak oleh sisi kemanusiaannya, akhirnya sang supir yang menabrak PK tersebut membawanya ke dokter, yang kemudian mendiagnosanya telah kehilangan ingatan. Di masa-masa selanjutnya, ketika PK terus berkeinginan untuk menyerap bahasa manusia, ia justru melakukan banyak tindakan konyol dengan mencari dan memegang tangan wanita untuk dipegangnya, agar bisa mentransfer pemahaman bahasa yang diperlukan. Sampai pada saat sang supir penabraknya merasa malu dan lelah menghadapi sikap PK yang diduganya hanya ingin mesum, lalu mengajak PK pergi ke komplek pelacuran agar dia bebas menyentuh wanita. Di sanalah akhirnya PK menyerap pemahaman bahasa dari wanita penghibur selama beberapa jam, dan setelah ia berhasil, segera ia mengajak sang supir untuk menelusuri jejak pertama ketika ia datang dan kehilangan remote kontrolnya. Sayangnya sang sopir hanya bisa mengarahkannya agar menemukan kembali miliknya di tempat lain yang bernama New Delhi. Di Delhi, PK kemudian menemui polisi yang katanya mengurusi masalah pencurian. Tetapi karena keterangan PK tidak lengkap, polisi itu pun berkata bahwa polisi bukan Tuhan yang bisa mengenali jutaan orang di kota itu. Pernyataan sang polisi menggaung di telinganya. Apalagi banyak orang juga mengatakan bahwa hanya Tuhanlah yang bisa membantu, dan hanya Tuhanlah yang Maha Tahu. Berdasarkan hal itulah kemudian PK pergi mencari Tuhan. Dia pergi ke tempat-tempat di mana Tuhan yang katanya menjadi sumber ciptaan yang bisa menyelesaikan banyak permasalahan dengan biaya yang murah itu dipuja dan disembah-sembah. Walau PK tidak mempercayai cara tersebut karena di tempatnya memang tidak ada yang model demikian, tetapi ia tertantang juga untuk mencobanya. Di awal eksperimennya, PK membeli sebuah patung Annapurna atau wujud Tuhan sebagai Ibu Dewi Laksmi dan Narayana yang memberi rezeki atau kemakmuran. Lantas ia berdoa kepadanya bahwa pada saat itu ia memang sedang lapar. Dan kebetulan, pada saat yang sama ada jemaat yang sedang memberi dan membagi-bagikan prasadam atau lungsuran. Dan PK juga kebagian. Sontak kejadian itu membuat PK lebih yakin bahwa patung Dewi yang sedang dipegangnya adalah Tuhan yang Maha Mendengar. Lalu dia berdoa tentang remote kontrolnya yang telah dicuri. Tetapi sayang bahwa patung itu tetap membisu. PK mengira bahwa patung itu diam karena baterainya telah habis, sehingga ia ingin menukarnya. Sang pedagang merasa geli melihat kepolosan dan sikap konyol si PK, sehingga sang pedagang meyakinkan bahwa patung yang dipegang PK tidaklah rusak, karena ia sendirilah yang telah membuat patung-patung Tuhan itu. Di sini PK kemudian berkata, "Kau yang menciptakan Tuhan atau Tuhan yang menciptakan kita?" Pernyataan ini so meaningful sekali ya, nanti akan kita kupas. Setelah PK menceritakan apa yang dialaminya dan keinginannya untuk meminta bantuan kepada Tuhan guna menemukan kembali remote kontrolnya yang telah hilang, pedagang tersebut lalu menyuruh PK berdoa pada wujud Tuhan yang lebih besar di kuil. PK lalu pergi ke kuil itu, mempersembahkan sesajen lalu memohon berkat agar remote kontrolnya dikembalikan. Namun sayang, dia hanya mendapatkan prasad dari sisa persembahan di kuil. PK kecewa, lalu ia melaporkan hal tersebut ke kantor polisi terdekat. Dari keterangan PK, pihak polisi akhirnya menyimpulkan bahwa itu adalah PK yang sedang paling atau kebingungan. Ketika polisi memeriksa dompetnya, di sana ditemukan kartu identitas yang menyatakan bahwa pemiliknya adalah seorang dokter beragama Kristen. Tentu saja, pakaian itu didapat dari PK dari mobil yang bergoyang yang pemiliknya adalah seperti tercantum pada identitas di dompet tersebut. Lalu pihak kepolisian mengingatkan bahwa tempat sembahyangnya bukanlah di kuil, tetapi di gereja, karena dokter tersebut yang identitasnya di KTP adalah seorang Kristiani. Selanjutnya PK pergi ke gereja dan justru salah membawa persembahan yang dikiranya sama antara orang Hindu dengan orang Kristen. Dengan penuh percaya diri, PK membawa sesajen itu masuk ke gereja, lalu memecahkan kelapa di depan para jemaat dan sang pendeta. Kejadian yang sontak membuat semua orang terkejut hingga membuat jemaat lain menyeret PK keluar. Jemaat itu berkata bahwa karena perbuatan berdosa seperti PK, maka Tuhan Yesus sampai disalib. Kabar yang membuat PK semakin bingung,
karena Tuhan kok bisa sampai mati tersalib. Jadi ketika melihat pendeta mempersembahkan anggur dan bukan lagi air kelapa, PK berpikir bahwa Tuhan telah berubah selera sehingga ia kemudian mengumpulkan uang yang diambilnya dari pakaian di mobil-mobil bergoyang dan juga dari sedekah yang diterima para pengemis. Dengan anggur itu ia kemudian pergi ke rumah Tuhan terdekat yang ternyata adalah sebuah masjid. Tentu saja ia segera dihadang oleh jemaat sebelum bisa masuk membawa anggur persembahan ke dalam masjid, karena di rumah Tuhan orang Islam tidak boleh ada persembahan lain selain dari persembahan doa dan ayat-ayat Quran. PK akhirnya bisa meloloskan diri dari kejaran orang-orang muslim itu setelah berhasil menaiki bis yang lewat. Tetapi di sana pun ia mengalami kesialan karena tidak mengetahui tradisi bahwa wanita dengan pakaian putih-putih bagi umat Hindu adalah seorang janda yang tidak boleh dirayu ataupun diganggu. Di sini ia pun akhirnya diusir dari dalam bis. Ketika ia menjumpai ada seorang wanita mengenakan pakaian berwarna putih, ia teringat bahwa warna itu menandakan seorang janda, maka ia pun mengucapkan rasa bela sungkawa. Niat baik yang lagi-lagi membawa sial, karena ia tidak mengerti bahwa tidak semua pakaian warna putih adalah tanda bahwa yang bersangkutan seorang janda. Di lain agama dan keyakinan, banyak warna bisa menjadi beragam makna. Dari kejadian itu PK akhirnya mengambil kesimpulan bahwa di alam manusia ini banyak Tuhan di masing-masing agama dan keyakinan yang berbeda. Mereka memiliki aturannya tersendiri yang sering berbeda antara agama satu dan agama yang lainnya. Tetapi untuk setiap orang dari mereka harus memiliki satu agama yang diyakininya, hal yang membuat PK semakin bingung. Lantas ia masuk di kelompok agama mana dan bagaimana cara mengetahuinya, hingga ia harus menyelinap pergi ke rumah sakit untuk meneliti bayi-bayi yang baru lahir. Apakah bayi itu memiliki ciri atau tanda khusus tentang agama yang harus diikutinya? Dan karena begitu sulitnya untuk mengetahui tanda bahwa seseorang harus mengikuti satu agama tertentu, akhirnya PK memutuskan untuk mengikuti semua agama yang ada, karena ia yakin bahwa di sana pasti ada kebenaran yang akan menuntunnya. Sayang sekali bahwa setelah banyak sekali cara ibadah dilakukannya, belum juga ada titik terang bahwa ia akan memperoleh petunjuk, sehingga ia pun berkesimpulan bahwa Tuhan telah hilang dan ia menyebarkan poster guna menemukan Tuhan yang dirasanya telah menghilang. Pada saat itu ia kebetulan melihat seseorang yang berpenampilan seperti Dewa Siwa, salah satu wujud Tuhan yang diyakini umat Hindu. PK lalu mengejarnya untuk dimintai keterangan perihal remote kontrolnya yang hilang. Padahal orang itu hanyalah seorang aktor yang akan memainkan drama tentang legenda Dewa Siwa. Kejar-kejaran pun terjadi hingga mereka sampai di tempat Tapaswi melakukan pameran pertunjukan barang yang diakuinya sebagai pecahan dari genderang Dewa Siwa. Barang yang sebenarnya adalah milik PK, yakni remote kontrolnya yang telah hilang dan selama ini dicari-cari. Di sana saat PK berusaha mengambil kembali miliknya yang telah diklaim sebagai hasil olah tapa dari seorang guru yang bernama Tapaswi, PK akhirnya diseret dan dibuang di tengah jalan. Orang-orang lebih mau percaya pada perkataan sang guru daripada PK yang dianggapnya sebagai orang gila. Keseluruhan kisah yang dituturkan oleh PK itu ternyata tidak membuat Jagu meyakininya, hingga PK menyebut tentang acara pertunjukan anjing bernama Niku yang tidak sesuai, yang tidak disukai Jagu tetapi harus dibawakannya. Jagu kemudian mengejar dengan pertanyaan kenapa PK bisa mengetahui hal tersebut, padahal ia tidak pernah menceritakannya. PK mengatakan bahwa saat itu ia memegang tangannya. PK bisa membaca pikiran seseorang. Namun Jagu hanya menganggap itu hal yang tidak masuk akal, hingga muncullah seorang kakek yang ingin meminjam uang kepada PK. Dari kejadian itulah akhirnya PK bisa membuktikan bahwa perkataannya adalah benar tentang kemampuannya membaca pikiran orang lain saat mereka bersentuhan. Dari kebenaran ini, Jagu lalu beranjak mengejar kembali PK, lalu mengajaknya tinggal di apartemennya. Di sana di satu pagi ketika Jagu mengerjai temannya yang sering salah sambung, PK tiba-tiba seperti mendapat petunjuk bahwa apa yang dilakukan Tapaswi bisa jadi adalah hal yang sama yang juga dialami temannya Jagu, karena ia memanggil di nomor yang salah, sehingga juga mendapat jawaban yang keliru. Ide yang sama juga muncul di kepala Jagu tentang bagaimana ia akan memperbaiki karirnya dengan cara PK memandang persoalan yang tampak konyol, tetapi banyak mengandung kebenarannya. Maka diajaklah ia ke kantor pemberitaan tempat Jagu bekerja untuk meminta izin peliputan yang diharapkan akan menjadi berita besar antara PK dan Tapaswi.
Beberapa hari kemudian, Jagu dan PK menyusun rencana untuk menemui Tapaswi di kuil, di mana ia biasa berkhotbah tentang Tuhan pada para umat. Sebagai selubung untuk mendapatkan harta, tahta, dan cinta, tepat pada hari pengkhotbahan ketika ada orang yang bertanya tentang apa yang mesti dilakukannya untuk menangani istrinya yang sedang sakit, Tapaswi yang telah dianggap guru besar itu pura-pura berbicara langsung kepada Tuhan untuk menanyakan dan memberitahukan kembali jawaban Tuhan itu kepada sang penanya. Ia seakan menjadi mediator antara umat dan Tuhannya. Jawaban yang justru memancing logika PK untuk menginterupsi dan mendebat Tapaswi dengan penjelasan yang jauh lebih logis. Peristiwa yang diliput oleh tim Jagu secara diam-diam ini kemudian dipublish dan mendapat sorotan dari beberapa jurnalis lainnya. Apalagi kemudian lewat acara yang diasuhnya itu, Jagu membuka kesempatan kepada semua penontonnya untuk mengirimkan rekaman hal-hal yang serupa dengan apa yang dikatakan sebagai wrong number, karena pengkhotbah agama salah dalam memberikan tafsiran terhadap kitab-kitab suci agamanya. Melihat berita viral yang produksi oleh Jagu, ayahnya menjadi agak marah karena itu menyinggung sosok guru yang dianggapnya lebih tahu perihal ketuhanan. Penjelasan dari sang ayah yang kemudian juga menjadi pintu pembuka jawaban dari PK, bahwasanya banyak orang beragama karena didorong oleh ketakutan, takut akan dimarahi Tuhan yang bisa berakibat hidupnya jadi susah. Tapi dengan kecerdikan PK, ia lalu pergi ke kampus dan membuktikan kata-katanya bahwa masyarakat yang ngakunya religius akan lebih takut pada simbol-simbol Tuhan. Begitulah ketika ia menaruh batu dan memberinya sedikit kumkum berwarna merah, lalu menaruh beberapa uang sebagai pancingan. Beberapa orang yang merasa takut jika tidak menghormat pada penggambaran Tuhan langsung melakukan namaskar, bahkan menaruh sejumlah uang sebagai sumbangan atau pundi. Ketika banyak orang membicarakan PK dengan acaranya yang dirasa menyinggung Tapaswi, ia lalu mengontak produser acara di stasiun TV itu guna menyiarkan secara live debat terbukanya bersama PK. Di sana PK dipojokkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dimaksudkan untuk mengalahkan sekaligus menyalahkannya. Tapi PK selalu dapat mengimbangi, bahkan memberikan pernyataan-pernyataan balik yang sangat menohok bagi Tapaswi, hingga pada saat PK menyinggung masalah Jagu bersama kekasihnya yang merenggang gara-gara kebohongan yang diberikan Tapaswi kepada orang tua Jagu. Merasa berada di atas angin, Tapaswi lalu mengorek kisah pribadi Jagu, tetapi yang mana oleh kecerdikan PK, hal itu kemudian dianalisa dan dijelaskan dengan lebih logis bahwa kebenarannya tidaklah seperti yang dimaksudkan Jagu selama ini. Maka untuk membuktikan hal tersebut, bos produser acara itu meminta Jagu untuk bisa menghubungi Sarfaraz guna menemukan kebenaran analisa PK. Sarfaraz ditelepon di kedutaan Pakistan, dan pihak kedutaan Pakistan yang hampir setiap hari menerima telepon Sarfaraz beberapa bulan yang lalu yang menantikan telepon dari garis pujaannya di Delhi berteriak kegirangan karena pada akhirnya apa yang menjadi penantian Sarfaraz, mantan pegawai kedutaan yang juga pernah bekerja itu, menjadi kenyataan sebab gadis pujaannya telah menelpon dirinya. Dan begitulah ketika Tapaswi akhirnya dipermalukan dalam acara live show karena kebohongannya, sehingga PK akhirnya berhasil memperoleh remote kontrolnya kembali untuk bisa pulang ke tempat asalnya. Dan ia juga berhasil mempersatukan Jagu dan Sarfaraz, serta menyadarkan orang-orang agar tidak mudah percaya dengan orang yang katanya bisa berbicara dengan Tuhan. Nah, itu tadi gambaran singkat dari film Kiki yang berjudul Kiki atau Wrong Number. Mengesankan sekali ya, ada banyak cerita, ada banyak pesan dan kesan yang bisa kita bawa ke ranah spiritual dan kita jadikan pelajaran, tambahan pengetahuan untuk diri kita sendiri, melihat kepada diri sendiri apakah kita juga termasuk orang-orang yang dimaksudkan dalam film Kiki ini. So, di next video kita akan mencoba menguraikan, menjabarkan beberapa pesan yang bisa saya tangkap dalam film tersebut. Jadi ditunggu dan jangan lupa untuk memberikan support bagi channel ini agar terus bisa berkembang dengan cara mengklik subscribe di bawah. Jika masih berwarna merah, silakan diklik dulu, dipadamkan, dan jangan lupa untuk juga membunyikan
tanda loncengnya agar tidak ketinggalan setiap informasi terbaru yang akan saya sebutkan. Tetap semangat dan sampai jumpa. Om Santi Santi.